Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini selamat berefleksi bersama dengan saya Penatua Maria Agustina. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan 19. Tetapi sebelum kita merenungkan dan membacanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, beracara dalam renungan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk refleksi kita terambil dari Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan 19. Saya bacakan. Dalam tahun ke-601 dalam bulan purnama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah kesempatan baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak senang ketika sudah melakukan kesalahan tapi diberi lagi kesempatan untuk memperbaiki. Dalam pertemanan, dalam keluarga yang sempat renggang karena kesalahpahaman dapat diperbaiki ketika diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan baik. Bahkan ketika melakukan kesalahan dan dosa pada Tuhan, Allah mengampuni, Allah memurnikan kembali dan memberi kesempatan baru. Sebisa mungkin kita menghargai kesempatan itu. Meskipun tak sedikit juga orang yang lupa cara menghargai kesempatan yang sudah diberikan. Hal yang terjadi pada bacaan kita pagi ini, bagaimana kesempatan itu diabaikan pada orang-orang zaman Nuh dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka binasa karena kejahatannya. Sebaliknya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nuh karena Nuh mendengar akan kata-kata Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, memang lebih banyak menunjukkan sisi ketegasan Allah dalam hidup manusia. Allah yang tidak berkompromi dengan dosa, dan salah satu contohnya adalah peristiwa air bah yang menyapu bumi. Di sisi lain, sesungguhnya Allah yang juga sangat menghargai upaya manusia yang mau berdamai dengan Allah. Ketika air bah sudah kering, Nuh mencoba untuk melihat-lihat keadaan di luar bahtera dan ternyata benar, bumi sudah mulai kering. Ada kehidupan baru disediakan Allah. Nuh dan semua yang berada dalam bahtera akan mengawali hidup yang baru. Allah tidak berkompromi dengan dosa, tapi Allah yang berwelas asih.
Nuh dan keluarganya serta semua yang ada di dalam Batra menjadi penghuni pertama setelah bumi dibarui. Keluarga Nuh diberi kesempatan mulai hidup yang baru sebagai manusia yang diselamatkan. Kuncinya, Nuh mendengar kata Tuhan. Nuh taat dan ketaatan Nuh teruji saat ia membuat Batra yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selalu ada kesempatan baru yang disediakan Allah dalam hidup kita. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah mental hidup yang baru yang diperjuangkan agar selalu berada dalam koridornya Allah. Yang kedua, penghargaan. Kita perlu menghargai setiap kesempatan untuk menata hidup lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah keberanian. Berani mengatakan tidak pada dosa ketika kita melakukan kesalahan. Hendaknya kita belajar membiasakan diri untuk selalu membangun inisiatif untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Ketika melakukan kesalahan dan dosa, datanglah pada Tuhan. Minta ampunannya dengan tidak mengulang kesalahan, tidak jatuh dalam lubang yang sama, dan tidak menjauh dari Tuhan. Bila Nuh diselamatkan dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kita mendapat kasih karunia Allah lewat tebusan Tuhan Yesus dalam anugerah keselamatan. Menjadi refleksi bagi kita sekalian, gunakanlah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan menjadi kesempatan baru untuk hidup yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti sebuah lagu yang sudah kita kenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dan hidup ini haruslah jadi berkat. Demikianlah refleksi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.